Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat hadir bersama pada malam hari ini dalam acara kuliah tamu mata kuliah Ekonomi Syariah. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang penuh barakah ini. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Asep Nur Halim, MPDI, selaku Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, dan juga Bapak Ibu dosen pengajar Departemen Ekonomi Syariah, yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Wira selaku pembicara pada kuliah tamu malam ini, serta selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Baik, pada acara malam hari ini saya Muhammad Noval dari Excel 57 akan memandu jalannya acara kuliah tamu pada malam hari. Nah, apa kabar para hadirin sekalian pada Senin malam ini? Semoga para hadirin sekalian selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga keberkahan dimanapun berada. Baik, perlu kita ketahui bersama kuliah tamu pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan Syariah kali ini akan membahas mengenai peran KDEKS dan arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat yang akan disampaikan oleh pemateri yang luar biasa, yaitu Bapak Ahmad Wira, yang merupakan Direktur Eksekutif Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumatera Barat. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Departemen Ekonomi Syariah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Asep Nur Halim, LSM-PDI. Baik, kepada Bapak Asep, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Naufal. Pertama, narasumber kita malam hari ini, dosen tamu kita malam hari ini yang kita muliakan, Ustadz Dr. Ahmad Wira. Semoga senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dosen koordinator mata kuliah atau para dosen koordinator mata kuliah, ada Ustadz Irfan, ada Ibu Resfa Fitri, para kolega dosen, secara khusus tim teaching di mata kuliah di mana kita malam hari ini menyelenggarakan kuliah tamu. Bu Sekdep, Dr. Laili yang kita hormati, teman-teman mahasiswa Departemen Ilmu Ekonomi Syariah yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ihi wa wala hawla wa la quwata illa billah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat karunia-Nya, kasih sayangnya. Malam hari ini kita tetap bisa hadir, bisa bersama dalam kuliah yang sangat penting, menghadirkan dosen tamu dari lapangan, dari Sumatera Barat sana. Ini kuliah luar biasa, Ustaz Wira. Biasanya kuliah kita antara jam 8 sampai jam 4 sore. Ini kita mulai jam 7. Memang perjuangan ekonomi syariah ya dari mulai yang biasa sampai yang luar biasa harus kita tapaki ya. Dan hari ini kita ingin lebih dekat dan tentunya lebih menguatkan komitmen kita, Ustadz. Jika ada peluang kami untuk bisa nyebrang ke Sumatera Barat, kami tunggu, kami tunggu panggilan dari Ustadz di sana. Kami punya
para dosen yang siap ikut dalam aktivitas pengembangan ekonomi syariah. Juga punya, oh iya, dosen-dosen kami juga secara umum di IPB, dosen-dosen termuda itu ada di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah. Ya, yang paling senior itu Ustadz Irfan Saukibek ini. Beliau sering kita panggil ketua dosen milenial. Jadi memang rata-rata dosen yang siap dan aktif untuk terlibat dalam aktivitas perjuangan ekonomi syariah. Ditambah mahasiswa kita juga, mahasiswa-mahasiswa yang dikenal responsif, prestatif, aktif ya. Jadi jika ada peluang-peluang itu kami siap bergabung insya Allah. Teman-teman sekalian, malam hari ini kita akan mendapatkan kuliah yang sangat menarik, di mana kita akan mendapatkan gambaran bagaimana kadek ini kalau di Jawa Barat rada serem Ustaz. Kadek di kadek siaku aing. Kadek ya. Masya Allah. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kita akan mendapatkan gambaran lapangan bagaimana kebijakan atau bagaimana arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah. Dan ini sangat penting sekali. Selama ini di kampus kita terkesan bergelut dengan teori-teori. Malam ini kita akan dibawa lebih ke dunia nyata, bahkan terkait arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah yang menempati peran sangat strategis, sangat penting ya kebijakan ini. Sehebat apapun penelitian, sehebat apapun pengembangan yang dilakukan, ketika arah kebijakan tidak berpihak, bisa tetap berat kita menapaki perjuangan ini. Karena itu kita selalu ingat perjuangan ekonomi syariah ini harus berpengaruh kepada kesolihan para pemimpin sebagai pemangku kebijakan, penentu arah kebijakan, dan harus mampu mengantarkan orang-orang soleh kepada kepemimpinan. Selain juga mensolehkan orang-orang kaya dan menghantarkan orang-orang soleh menjadi orang-orang kaya yang menguasai kegiatan pasar, kegiatan ekonomi. Baik, teman-teman, sekali lagi kita menghaturkan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Wira yang sudah berkenan menjadi narasumber kita malam hari ini. Semoga Allah membalas dengan banyak kebaikan dan keberkahan, dan Allah jadikan pertemuan kita ini ibadah serta bagian dari jariah yang akan terus menggerakkan urat nadi perjuangan ekonomi syariah di tanah air. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Nasir Halim yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga kita dapat sebagai mahasiswa dapat belajar langsung dari visi yang sudah turun terjun di lapangan. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan memasuki acara inti yang mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh kita semuanya, yaitu sesi penyampaian materi. Untuk sesi penyampaian materi akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Wira. Waktu dan layar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pertama sekali yang kita hormati Bapak Asep Nur Halim yang beliau sebagai Kepala Departemen, dan kami mengucapkan terima kasih untuk bisa diberikan kesempatan untuk sharing pendapat, sharing informasi pada Bapak dan Ibu dosen kita yang ada di Departemen Ekonomi Islam, dan juga yang sama kita hormati Bapak Ustadz Irfan Syauqi Bek dengan dosen-dosen milenial yang memang beliau selalu berjuang untuk pengembangan ekonomi syariah ini. Teristimewa kepada adik-adik kami mahasiswa yang hadir pada malam hari ini, akan kita melakukan sharing pandangan dalam rangka untuk membangun komitmen apa yang disampaikan oleh Pak Asep tadi, generasi-generasi yang bagaimana pengembangan ekonomi Islam. Karena memang hari ini perjuangannya cukup berat dan kita tentu tetap berjalan dan selalu berusaha bagaimana usaha-usaha untuk pengembangan ekonomi syariah itu. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep, kemudian Pak Ustadz Irfan Syauqi Bek yang telah pada hari ini memberikan kesempatan untuk kita sharing pandangan. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus kita juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Sebenarnya bagi kita di Sumatera Barat, tentu dengan kehadirannya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sumatera Barat, maka kita sebenarnya bisa menentukan ya, bisa memilih apakah memang gerakan ekonomi syariah yang kita gerakkan dulu, lalu ada KDEX-nya, atau memang KDEX itu berdiri karena memang ibaratnya karena gerakan ekonomi syariah yang ada gitu. Jadi adik-adik mahasiswa, maka dari sisi ini sebenarnya inilah kesempatan bagi kita untuk melakukan perjuangan karena sudah dilembagakan itu. Makasih kepada Adinda Muhammad Naufal ya, ini generasi milenial yang cukup luar biasa. Izinkan Bapak untuk men-share ya, share screen untuk materi yang akan kita sampaikan. Gimana Mas Irfan? Mas, kelihatan? Sudah terlihat Bapak. Oke. Makasih. Jadi hari ini kita berbicara tentang bagaimana peranan KDEX ya. Jadi Mas Asep bikin KDEX, kita bikin jadi supaya agak jangan serem, kita ganti aja dengan KDEX ya, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dan bagaimana arah kebijakan pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Jadi seperti yang kita awali tadi, adik-adik mahasiswa, kita berdirinya dan hadirnya komite daerah ini kayak mana yang dulu, apakah telur yang dulu atau ayam yang duluan. Nah, sulit kita menentukannya itu. Gitu. Kalau kita katakan ayam duluan, lalu ayam itu dari telur. Kalau dikatakan telur duluan, maka ayam itu adalah dia juga mengeluarkan telurnya. Nah, begitu juga pengembangan, gerakan, dan kebijakan ekonomi syariah di Sumatera Barat terkait dengan
Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah ini. Pertama sekali mungkin kepada adik-adik mahasiswa dikenalkan, nama Bapak adalah Ahmad Wira, MAG, MSI, PhD, betulan juga sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Imam Bonjol Padang. Jadi Pak Asep, kita ada generasi kita itu di Fakultas Ekonomi itu ada sekitar 2.400 yang kita asuh, yang kita bina dalam gerakan ekonomi syariah di bawah prodi akuntansi syariah, perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, kemudian ekonomi syariah dan manajemen perbankan syariah. Nah, jadi kita sebenarnya tentu dalam kaitan dengan peranan komite daerah dan kebijakan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, karena kita tahu bahwa komite daerah itu dapat dipastikan itu adalah merupakan turunan ataupun istilahnya adalah perpanjangan tangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Oleh sebab itu, segaris besar adik-adik mahasiswa, maka arah dan kebijakan yang kita lakukan dan peran dan fungsi yang kita ciptakan tentu dia akan sama atau setidaknya akan menjadikan perpanjangan tangan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, untuk itulah dalam materi hari ini Bapak akan menyampaikan dulu bagaimana Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, lalu baru kita akan turun dengan komite daerah nantinya. Kalau kita lihat dalam kaitan pengembangan ekonomi syariah dihubungkan dengan Komite Nasional atau KNEKS ini, maka sebenarnya kita tetap merujuk kepada apa yang menjadi catatan penting dari KNKS itu. Nah, kalau kita lihat, ya, oke, ya. Jadi untuk itulah kita akan merujuk dulu kepada apa yang menjadi peranan penting untuk yang ada di Komite Nasional. Jadi kita mau menjelaskan terlebih dahulu seperti apa gambaran umum Komite Nasional atau disebut dengan KNKS, karena ini adalah turunannya. Nah, kalau secara nasional, pada awalnya Komite Nasional Ekonomi Syariah itu baru dalam sebutan dengan KNKS, Komite Nasional Keuangan. Namun dengan adanya beberapa aspek-aspek yang juga menjadi kajian ekonomi syariah, maka Komite Nasional Keuangan Syariah lalu ditambahkan dengan Komite Ekonomi dan Keuangan. Sehingga dia cakupan dan gerakannya semakin luas. Nah, kalau kita lihat secara nasional, maka Komite Nasional Ekonomi Syariah ini adalah lahir berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 dengan sebutan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, ini yang sangat menarik adik-adik mahasiswa. Secara nasional, maka komite satu-satunya komite yang langsung diketuai oleh Presiden itu adalah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini. KNEKS ini. Jadi langsung ketuanya Presiden, lalu wakil ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden dan sekaligus Ketua Harian. Lalu di bawahnya ada manajemen eksekutif dan keanggotaannya adalah lintas departemen. Ada OJK, Bank Indonesia, Kementerian Agama, kemudian berbagai kementerian-kementerian lain. Jadi secara struktur nasional, maka Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu akan melibatkan semua lembaga-lembaga yang memang dibutuhkan secara kebijakan untuk mengendorse atau untuk melakukan percepatan terkait pengembangan ekonomi syariah. Misalnya, di sini dilibatkan adalah sebagai sekretarisnya langsung adalah Kementerian Keuangan, maka di situ untuk menjelaskan bahwa
eh, ini adalah sangat strategis. Kenapa? Bagaimana gerakan ekonomi syariah itu menjadi tidak terpisah-pisah. Maka Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah sebagai katalisator sehingga memang gerakan ini menjadi satu. Jadi secara kelembagaan maka ada presidennya, ketua langsung presiden dan wakilnya adalah dari wakil presiden. Sementara sekretarisnya dan merangkap anggota langsung adalah dari Kementerian Keuangan, yaitu langsung Ibu Sri. Nah, itu dari sisi ketika kita lihat dari sisi kelembagaan. Kemudian dari sisi tugas secara nasional atau lingkup dan fungsi Komite Nasional, maka kita melihat secara tugas adalah bagaimana mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka mempertahankan ketahanan nasional. Nah, ini sangat menarik sebenarnya. Kita sangat sadar kemarin dan sangat merasakan, dan itu juga diakui oleh Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, bahwa kekuatan dana sosial itu bisa menjaga ketahanan ekonomi nasional kemarin. Salah satunya ditopang oleh itu. Nah, ini mungkin kajiannya Pak Irfan Saukibek, bagaimana kekuatan kemarin dana-dana filantropi, dana-dana sosial ketika terjadi COVID, dia tidak banyak administratif, tetapi dia bisa langsung bantu secara ekonomi. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata dan membuktikan ekonomi Islam itu adalah memang akan berpihak dan akan cepat dalam pengembangan ekonomi syariah. Sehingga sekarang kita harus berbangga bahwa kekuatan dana umat itu sangat luar biasa. Sehingga Bapak Gubernur kita Pak Buya Mahadi mengatakan bahwa maka negara sekarang harus berbaik-baik dengan umat. Kenapa? Karena umat itu memiliki dana yang sangat kuat, khususnya dana sosial ini. Nah, ini. Nah, dari sisi ruang lingkupnya, maka itulah kenapa ini kita jelaskan, nanti turunannya kebijakannya akan mengacu ke sini. Pertama adalah pengembangan industri halal, yang kedua pengembangan industri keuangannya, yang ketiga pengembangan dana sosial syariah, dan yang keempat adalah pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Maka dari empat inilah nanti akan dikerjakan oleh masing-masing divisi. Nah, kalau hari ini maka lebih banyak penguatannya itu adalah ada dua, yaitu terkait dengan pengembangan industri produk halal dan juga adalah terkait dengan pengembangan dana sosial syariah. Lalu ketika kita lihat ya sebagai master plan, sebagai acuan bagi kita dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, maka kita lihat bahwa dari sisi master plan-nya, maka visi ekonomi syariah itu adalah bagaimana menjadikan Indonesia yang mandiri, makmur dan madani dengan menjadi pusat ekonomi syariah yang terkemuka di dunia. Nah, kalau kita lihat secara utuh, baik sisi target, indikator, strategi utama, kemudian program utama, dan strategi dasarnya, maka kalau kita merujuk saja untuk bercepat waktunya, kita merujuk kepada strategi utama. Ternyata ada 4 strategi utama yang akan dikembangkan dalam master plan pengembangan ekonomi syariah itu. Penguatan terhadap halal value chain, kemudian penguatan keuangan syariah, penguatan usaha mikro kecil dan menengah, serta penguatan ekonomi digital. Nah, ini ketika kita lihat dari strategi utama yang dia gunakan. Nah, sekarang baru kita masuk apa yang disampaikan sebagai Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, menyampaikan bahwa potensi ekonomi syariah di Indonesia sangat besar dan sudah saatnya Indonesia bangkit untuk menjadi pusat ekonomi syariah yang terkemuka di dunia karena Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Nah, dari sini adik-adik mahasiswa kita melihat bahwa
pengembangan ekonomi syariah hari ini adalah merupakan momentum yang harus kita ambil. Kenapa kita katakan momentum? Karena memang ketika adanya kebijakan secara pemerintah, secara nasional, mengarah dan memberikan peluang untuk pengembangan ekonomi syariah, tentu kita akan lebih mudah bergerak. Jadi oleh sebab itu, adik-adik mahasiswa, momentum yang diberikan, peluang yang diberikan oleh Bapak Presiden ini, aba-aba yang diberikannya ini mesti kita capai dengan cara menyusun secara baik, baik secara strategis, implementasi, maupun dari sisi kebijakan. Nah, ini yang penting. Dan kalau kita lihat dan kita juga baca arahan Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua dan sekaligus pengurus harian, maka ini kita sudah mulai ya ketika kita berbicara mengembangkan ekonomi syariah di Sumatera Barat, ketika itu sebenarnya kita sudah juga ketika Bapak Prof. Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua DSN, sebenarnya beliau juga sudah bagaimana melirik Sumatera Barat ini sebagai pengembangan ekonomi syariah. Sehingga ketika kita kemarin launching dalam pengembangan ekonomi syariah, dalam rangka untuk launching berwakaf, maka Bapak Wakil Presiden menyampaikan Sumatera Barat memiliki prospek terdepan dalam penerapan sistem ekonomi syariah. Karena kita memiliki filosofi adat bersandi syarak bersandi kitabullah, adat bersandikan agama, agama bersandikan Al-Quran dan Sunnah. Maka untuk itu tepat sekali kata Pak Wakil Presiden, Sumatera Barat menjadi pelopor pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dari ini apa yang kita ambil, apa catatan yang kita ambil? Maka Bapak sering menyampaikan kepada masyarakat Sumatera Barat, ini adalah momentum. Sekali lagi ini adalah momentum. Kita belum tahu nanti ketika memang tidak ada lagi keberpihakan terhadap kajian-kajian ekonomi syariah, tentu kita akan berjuang bersama-sama dari bawah. Nah, sekarang diberikan peluang. Maka peluang yang disampaikan oleh Pak Wakil Presiden ini sebagai Wakil Ketua lah, Sumatera Barat mengambil momentum untuk dapat menjadikan Sumatera Barat juga sebagai daerah yang terdepan dalam pengembangan ekonomi syariah. Nah, kemudian apa yang jadi mendukung? Jadi itu satu hal yang mendukung dalam pengembangan KEDEK di Sumatera Barat. Yang kedua, ya secara langsung, ya satu tadi dari Bapak Wakil Presiden, maka secara langsung ketika kita lihat program prioritas dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, maka ada beberapa program prioritasnya. Setidaknya kita lihat ada 5. Dari sisi pengembangan industri produk halal, maka apa yang dilakukan adalah kodifikasi data industri produk halal, master plan industri halal, pembentukan task force-nya lintas atau percepatan implementasi sertifikasi halal, kemudian riset dan inovasi. Yang kedua adalah pengembangan industri keuangan syariah. Bagaimana meningkat layanan syariah, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam rangka untuk pengembangan ekonomi syariah. Yang ketiga adalah skala prioritas pengembangan Komite Nasional Syariah yang kita nanti turunkan adalah pengembangan dana sosial. Maka ini juga nanti kita lihat program-program yang ada di KEDEX di Sumatera Barat juga akan mengarah ke sini. Nanti kita jelaskan berikutnya. Yang keempat adalah pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah. Maka sinergi akselerasi pengembangan UMKM industri halal, percepatan ekspor ke UKM, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang kelima ini yang bersentuhan langsung dengan apa yang kita lakukan di Sumatera Barat. Skala prioritas ataupun menjadi prioritas Komite Nasional itu adalah kelembagaan ekonomi syariah. Apa itu? Yaitu adalah bagaimana kelembagaan ekonomi syariah berada di tingkat daerah. Nah, dengan dua hal itu, ya dari sisi artinya pemerintahan secara nasional dan juga program prioritas dari KENEK secara nasional,
Maka salah satunya program prioritas itu adalah untuk mendirikan kelembagaan ekonomi syariah di tingkat daerah. Maka itulah yang menjadikan momentum bagaimana kita mengambil kesempatan ini. Ini kalau dari sisi program reguler, dari 5 direktorat itu adalah ada Direktur Industri Produk Halal, pembangunan zona industri halal. Nanti kita akan juga implementasikan kebijakan ini di Sumatera Barat, pengembangan halal priority logistik, modernisasi rumah potong, dan lain sebagainya. Kemudian dari Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah, ada pengembangan dan penerbitan suku saham UMKM halal. Kemudian Direktur Infrastruktur Ekonomi Sistem Syariah, Asosiasi Brand Ekonomi Syariah, peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah, SDM unggul, sektor dan lain sebagainya. Nah, inilah yang akan kita turunkan ya ketika kita berbicara di Sumatera Barat. Adik-adik mahasiswa, tadi kita sudah berbicara dalam konteks skala nasional. Apa tugas dari KNEX, kemudian apa program prioritasnya, maka seperti kita katakan sejak awal, maka kita akan hanya menyambung ataupun menjadi perpanjangan tangan bagaimana komite daerah itu mensupport dan sekaligus bersinergi dengan komite nasional. Tentu bisa bersinergi kalau memang kebijakan dan arah pengembangannya itu adalah sama ataupun sejajar dengan apa yang dilakukan di komite nasional. Maka oleh sebab itu, ketika kita lihat kenapa potensi Komite Daerah Ekonomi Syariah itu ada beberapa milestone key yang menjadikan kenapa di Sumatera Barat kita dapat mengembangkan ekonomi syariah itu. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden, maka potensi yang pertama yang menjadikan kita bisa mengembangkan ekonomi syariah itu adalah dari sisi filosofi yang dikembangkan di Sumatera Barat, yaitu filosofi adat basandi syara basandi kitabullah. Maksudnya apa yang dilakukan, kebiasaan-kebiasaan adat yang dilakukan, maka dia harus berlandaskan kepada syara. Lalu syara itu harus berlandaskan kepada kitabullah. Sehingga ketika kita lihat beberapa kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Sumatera Barat, sebenarnya sudah banyak hal-hal yang memang selaras sesuai dengan apa yang dilakukan, yang dikerjakan dalam konteks syara ataupun agama. Misalnya dalam kajian ekonomi Islam, kita mengenal adanya sistem bagi hasil. Maka masyarakat Sumatera Barat ini sudah menjadi kebiasaan. Bagaimana dalam konteks Sumatera Barat, maka dia menggunakan istilah paduan. Ya, dan ini biasanya dalam bentuk peternakan atau dalam bentuk pertanian ataupun sawah. Nah, artinya apa? Filosofi adat basandi syarak basandi kitabullah, karena memang sentuhannya adalah terhadap syarak dalam kajian ekonomi Islam, maka juga berimplementasi terhadap bagaimana mendorong terhadap berdirinya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kalau kita lihat ya filosofi yang dikembangkan oleh masyarakat Sumatera Barat, adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah, ini menunjukkan bahwa nilai-nilai adat, nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat, maka dia akan selalu sama, selalu sesuai dengan apa yang di dalam syarak itu. Karena kalau kita sambung filosofi ini, adat yang dia itu adalah syarak yang mengatur, adat memakai. Artinya syarak mengeluarkan ketentuan-ketentuan dan adat yang menjadi pemakainya. Nah, ini hal penting yang kita sampaikan beranjak dari filosofi itu. Milestone key yang kedua itu adalah terkait dengan masyarakat adat dan agamis dengan populasi Muslim 97,6%. Kita harus tahu bahwa
dalam konteks filosofi adat basandi syarak basandi kitabullah tadi, maka kita dapat mengatakan bahwa masyarakat Sumatera Barat yang dia itu adalah orang Minangkabau, maka dia mesti dan dapat dipastikan orang Muslim. Lalu dari sisi populasi secara keseluruhan, maka Muslim di Sumatera Barat itu ada sekitar 97,6%. Yang ketiga, Milestone Key-nya, nah inilah yang sangat penting yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, kebijakan yang memang selaras dengan kebijakan ekonomi syariah. Dalam ketika kita membuka visi dan misinya Provinsi Sumatera Barat 2019-2024 itu sangat sejajar dan sangat mendukung terhadap apa yang juga harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi syariah. Jadi visinya adalah terwujudnya Sumatera Barat Madani yang unggul dan berkelanjutan. Maka ketika kita berbicara tentang di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, maka ada yang disebut dengan masyarakat madani. Artinya, kebijakan dalam bentuk visi yang ada di Sumatera Barat adalah sinkron dan dia selaras dengan kebijakan yang ada di Komite Nasional Ekonomi dan Syariah dalam kaitan pengembangan ekonomi syariah. Yang ketiga, Milestone Key KDEX Sumatera Barat ini adalah memang dukungan pemerintah pusat. Nah, dukungan dari Komite Nasional Ekonomi Syariah, dukungan dari para perantau, serta dukungan dari masyarakat Minang serta stakeholder yang terkait. Ini sangat penting kami sampaikan dalam kaitan Milestone Key-nya KDEX itu. Karena memang ketika momentum dan sesuai dengan kebijakan ataupun progulnya Komite Nasional dan pemerintah juga mendorong bagaimana pengembangan ekonomi syariah, maka inilah yang disebut dengan momentum yang kita katakan tadi. Jadi Ananda mahasiswa, jangan ketika kita melakukan program seperti apa yang dikatakan oleh Pak Asep tadi, maka momentum itu adalah sangat penting sekali dalam bentuk implementasi. Bagaimanapun secara teoritis kita bangun, kita ciptakan, tetapi ketika momentumnya tidak pas, maka sulit kita menyampaikan ide-ide dan pengembangan yang ada itu. Nah sekarang, momentum dukungan pemerintah pusat sangat kuat dengan kehadirannya Bapak Kiai kita, Bapak Profesor Kiai Ma'ruf Amin, sebagai orang yang memang sejak awal konsen dalam pengembangan ekonomi syariah. Jadi untuk itu, ketika kita berbicara ya pengembangan ekonomi syariah, maka agenda yang ada di Sumatera Barat, maka kami dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumatera Barat mengagendakan ada 5. Jadi agenda pertamanya itu adalah memang pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumatera Barat. Kenapa? Karena ketika kita lihat pengembangan ekonomi syariah, kita lihat progulnya tadi Komite Nasional, sepertinya ini kita ambil momentum untuk pembentukan komite. Yang kedua adalah penguatan lembaga jasa keuangan syariah, dan yang ketiga adalah pengembangan industri halal, yang keempat adalah optimalisasi keuangan sosial syariah, dan yang kelima adalah penyusunan terkait dengan beberapa perda dalam kaitan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Kenapa kita juga bermain dengan peraturan daerah? Karena sesungguhnya banyak beberapa kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya mesti didukung dengan perda itu. Misalnya sekarang kita lagi berjuang dalam konversi, maka karena dia adalah BUMD, maka dia perlu ada perda terkait dengan konversi Bank Nagari Syariah itu. Nah, itu agenda utama dalam kaitan kita untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Ketika sudah dibentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, tentu beban 2, 3, 4, dan 5 itu akan menjadi skala prioritas dalam pengembangan ekonomi syariah
yang akan dilakukan oleh komite daerah. Jadi cara berpikirnya begitu. Nah, pertama, arah pengembangannya nanti kita akan bicara dengan peranan dan diambil peranan dua bentuk program tadi 2, 3, 4, 5 oleh komite ini. Komite Daerah Ekonomi Syariah Sumatera Barat ini baru lahir. Jadi baru dilantik 25 Mei 2022 oleh Gubernur Sumatera Barat dalam rapat pleno pertama KDEX. Nah, ini perlu kita sampaikan karena dia terkait adalah pembentukannya itu berdasarkan SK Gubernur. Tentu apa yang disampaikan oleh Pak Irfan tadi, kebijakan dan keberpihakan pemerintah itu sangat penting sekali ketika kita mau mengembangkan ekonomi syariah. Tentu kalau seandainya pemerintah, kepala daerah tidak punya kepedulian terhadap ekonomi syariah, bagaimana dia bisa mengeluarkan SK ini? Maka secara struktur kami sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, maka struktur ekonomi dan keuangan syariah daerah itu sama dengan yang dikembangkan dari nasional. Kita hanya menurunkannya. Sehingga untuk ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ini adalah Bapak Buya Mahdi Ansarullah sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Bapak Gubernur di samping beliau, dia adalah sebagai gubernur, dia sangat konsen juga dalam pengembangan ekonomi syariah. Sehingga inilah yang kita jadikan sebagai pendorong, penggerak dalam pengembangan ekonomi syariah. Jadi secara struktur, dia adalah ketuanya gubernur, lalu wakil ketuanya adalah wakil gubernur Bapak Audi Jolnadi. Nah, ini yang kita sampaikan kenapa kita buka komite nasional tadi. Ini menunjukkan bahwa komite daerah itu adalah juga merupakan kebijakan berada pada pemerintah. Lalu sektarisnya, maka sektaris kita angkat adalah dari Sekda Provinsi Sumatera Barat. Nah, supaya karena kita tahu bahwa program komite daerah di nasional ataupun daerah itu adalah sebagai katalisator, maka anggotanya tidak semua, maka kita melibatkan 13 lembaga atau institusi lainnya. Apa itu? Ada Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan Bank Syariah Indonesia, kemudian Bank Nagari, PT Skovindo, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, Masyarakat Ekonomi Syariah, kemudian LKAM Sumatera Barat sebagai lembaga adat, kita juga masukkan karena filosofi adat Basandi syarak Basandi Kitabullah tadi. Kemudian Badan Amil Zakat Nasional sebagai kekuatan dari sumber sebagai dana sosial, Badan Wakaf Indonesia, kemudian Kamar Dagang Indonesia, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dan Badan Promosi Pariwisata Daerah Sumatera Barat. Nah, karena memang dari sisi kebijakan apa yang akan dilakukan oleh KDEX itu, dia adalah merupakan dan menghimpun dari berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di OPD-OPD terkait dengan ekonomi syariah, karena Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat menjadikan dalam hubungan dengan ekonomi syariah ini ada 3 progul yang dia kembangkan. Pertama adalah terkait dengan kawasan ataupun makanan halal. Yang kedua adalah terkait dengan keuangan sosial. Dan yang ketiga adalah terkait dengan pariwisata. Nah, dan karena memang dia itu adalah secara sistem penganggaran, dia tidak bisa berdiri sendiri, maka dilibatkanlah dalam keorganisasian KDEX ini, yaitu OPD. Maka setidaknya ada 11 OPD yang akan mendukung, yang akan bersama-sama berkolaborasi dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Karena dia tergabung dalam Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah ini. Apa OPD itu?
Bapeda, Dinas Pariwisata, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan, Dinas Peternakan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera, Biro Perekonomian, dan Biro Kesra. Nah, ini dari struktur yang kita kembangkan di Sumatera Barat. Kalau kita lihat dari struktur itu, sangat kelihatan bahwa KDEX adalah sebagai sebuah lembaga yang dia itu adalah akan menggerakkan secara bersama-sama dengan instansi ataupun OPD terkait. Ketika kita lihat berikutnya adalah urgensi Komite Daerah Ekonomi Syariah di Sumatera Barat, setidaknya ada 4. Pertama adalah kita sangat sadar bahwa KDEX adalah sebagai perpanjangan tangan dan jalur koordinasi Komite Nasional Syariah di Sumatera Barat. Inilah yang kita katakan bahwa dia tidak akan lari, baik dari sisi program, kebijakan, dan lain sebagainya, dalam pengembangan syariah dari yang ada di Komite Nasional. Yang kedua adalah percepatan pengembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah di Sumatera Barat. Yang ketiga adalah menyatukan gerakan pengembangan ekonomi syariah Sumatera Barat dengan stakeholder terkait. Dan yang keempat, terwujudnya ekosistem infrastruktur ekonomi dan syariah sumber secara berkelanjutan. Lalu apa tujuan pembentukan KDEX di Sumatera Barat? Pertama, tentu adalah bagaimana mendukung percepatan target pengembangan ekonomi syariah secara nasional. Karena nasional kita lihat tadi visinya adalah bagaimana menjadikan Indonesia sebagai pusat pengembangan ekonomi syariah dunia, maka tentu kehadiran KDEX juga adalah bertujuan bagaimana mendukung percepatan terhadap pengembangan itu. Yang kedua tentu adalah bagaimana mengimplementasikan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia yang kita kenal dengan MEKSI 2019-2024. Ini kenapa tetap kita merujuk? Ini kan dalam konteks ketika berbicara kenegaraan pun kan sudah jelaskan bahwa renstra dari bawah itu harus merujuk kepada nasional. Renstra provinsi rujuk kepada renstra nasional. Kementerian-kementerian akan merujuk kepada nasional. Maka itu juga yang kita lakukan bahwa pembentukan KDEX bagaimana implementasi dari cluster plan yang sudah dibikin oleh Komite Nasional. Yang ketiga adalah untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder dengan mengintegrasikan ide dan inovasi. Nah, oleh sebab itu, dalam pengalaman kita, ketika pengembangan ekonomi syariah, ketika tidak dikolaborasikan, tidak disinergikan satu sama lainnya, kita melihat ada beberapa kendala. Misalnya, ketika Dinas Pariwisata, dia juga punya program untuk pengembangan pariwisata halal. Lalu, Dinas Koperasi dan UMKM juga punya program untuk percepatan misalnya makanan dan UMKM yang syariah. Nah, kalau ini bergerak secara sendiri-sendiri, tidak ada yang mensinkronkan, maka kadang-kadang intervensi terhadap gerakan ekonomi syariah di suatu daerah itu bisa menumpuk terhadap satu saja. Misalnya, BI mau mengembangkan ekonomi syariah, taruh daerah di situ. Nanti yang lain juga begitu. Nah, pada akhirnya terjadi ada yang disebut dengan penumpukan. Maka oleh sebab itu, perlu kehadiran KDEX ini akan membangun sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak itu. 4 adalah merealisasikan komitmen Provinsi Sumatera Barat yang ingin menjadikan sumber madani yang unggul dan berkelanjutan. Jadi pembentukan KDEX sekaligus adalah membantu untuk merealisasikan komitmen Provinsi Sumatera Barat dalam menjadikan Sumbar sebagai masyarakat madani. Dari sisi tugas dan fungsi, ada 4 juga. Memberikan rekomendasi terhadap yang strategis dalam pengembangan sektor ekonomi dan syariah, merumuskan dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian masalah terhadap
sektor ekonomi dan keuangan syariah, pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi serta sinergitas penyusunan dan pelaksanaan rencana arah kebijakan dan program strategi di sektor ekonomi dan keuangan syariah. Yang keempat adalah melakukan pemantauan dan evaluasi. Jadi harapannya dengan adanya tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dan sinkronisasi ini, maka program yang ada dalam komite daerah dalam usaha pengembangan ekonomi syariah Sumatera Barat bisa masuk ke Bapeda, masuk di dokumen perencanaan. Karena bagaimanapun kita hebatnya program-program yang kita bangun, tetapi kalau tidak masuk dalam dokumen perencanaan di daerah, maka dia tidak akan menjadi kuat. Karena dari sisi peanggaran akan tidak ada sama sekali kalau tidak dia dicocokkan atau dia tidak masuk kepada OPD-OPD yang ada. Lalu program berikutnya dalam kaitan ketika kita bicara tentang pengembangan ekonomi syariah, pertama tadi adalah terkait dengan pendirian KEDEX, lalu tujuannya apa? Yang kedua adalah penguatan lembaga jasa keuangan syariah. Maka sekarang dengan kehadiran KEDEX ini, tentu penguatan lembaga jasa keuangan syariah itu menjadi penting dalam kaitannya untuk melakukan koordinasi. Apa program utama terkait dengan penguatan lembaga jasa keuangan syariah di Sumatera Barat yang ini akan dikawal, akan dikomunikasikan, dan akan dikomunikasikan oleh komite daerah? Pertama adalah upaya sekarang konversi Bank Nagari menjadi Bank Umum Syariah. Dalam perjalanannya 2019, maka sudah ada keputusan rapat pemegang saham untuk menjadikan Bank Nagari menjadi konversi di syariah. Lalu dalam perjalanan 2020 kita dilanda oleh COVID. Nah, sampai 2021. Padahal salah satu syarat untuk bisanya berkonversi itu adalah bagaimana meliterasi, melakukan edukasi, sosialisasi terhadap nasabah. Nah, artinya mesti ada kepersetujuan dari nasabah terkait dalam pengembangan ekonomi syariah ini. Nah, insya Allah dari rapat pemegang saham terakhir, maka di akhir ataupun di pertengahan dari 2023 ini konversi Bank Nagari Syariah menjadi terwujud. Ini yang pertama program dalam kaitan penguatan lembaga keuangan syariah. Yang kedua adalah edukasi, literasi, dan asosiasi keuangan syariah melalui kerjasama dan instansi pemerintah, ormas, dan perguruan tinggi. Nah, dalam kaitan ini, Bank Nagari sebagai BUMD yang dia juga konsen sebagai pengembangan ekonomi syariah telah melakukan kerjasama MOU dengan 17 lembaga dan baik itu dalam bentuk ormas atau instansi lainnya dalam rangka untuk melakukan edukasi dan literasi dan sosialisasi keuangan syariah ini. Kerjasama dengan Muhammadiyah, kerjasama dengan Nahdlatul Ulama, kerjasama dengan perguruan tinggi termasuk dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bekerjasama dengan Kadin, bekerjasama dengan DMI dalam rangka sosialisasi dan edukasi ini. Kemudian program yang ketiga adalah pembiayaan murah. Ini yang dilakukan oleh Bank Nagari sebagai BUMD yang peduli terhadap bagaimana masyarakat Sumatera Barat keluar dari rentenir. Namanya adalah kalau istilahnya dia menggunakan dengan istilah SIMAMA. Di mana adanya program pembiayaan dari pemerintah daerah dengan adanya subsidi, maka diberikanlah dengan penguatan dalam rangka untuk memberantas rentenir. Kenapa? Sumatera Barat sangat peduli bagaimana masyarakatnya itu keluar dari rentenir. Karena ketika lihat rentenir dengan sistem ribawinya yang sangat luar biasa, kalau kita lihat ada yang kita di Sumatera Barat itu, dia meminjamkan dananya pagi itu hanya 500.000. Lalu nanti sore dikembalikan adalah sebanyak 600.000.
bisa kita bayangkan, satu hari saja dia sudah mendapatkan sebanyak 100.000 rentenir itu. Nah, jadi kalau kita hitung begitu besarnya bunga yang diambilnya. Jadi hanya pinjamkan 500 paginya, nanti harus dikembalikan 600. Ini biasanya ke pedagang-pedagang sayur yang dia tidak punya modal, kasih modal 500.000, lalu nanti dia beli sayur, nanti dia bawa ke pasar, setelah terjual maka dia mesti membayar hutangnya 600.000. Nah, dalam rangka untuk memberantas rentenir di daerah, kebijakan yang dilakukan adalah bagaimana melakukan program pembiayaan murah yang kita kenal pembiayaan bersubsidi. Yang keempat, terkait dengan program pengutamaan melaksanakan dan mengembangkan kegiatan TPAKD Sumbar dengan mengembangkan kawasan terpadu yang kita kenal dengan Negeri Elok Sejahtera atau NES Syariah. Maka di situ intervensi semuanya adalah intervensi dalam pengembangan ekonomi syariah. Kalau dia butuh pembiayaan, maka kita akan salurkan pembiayaannya ke yang syariah. Kalau seandainya dia butuh dalam kaitan di daerah itu untuk pasaran dan lain sebagainya, maka dibantu oleh daerah. Kemudian yang keempat adalah pengembangan ekonomi berbasis masjid. Nah, kita sekarang sudah dalam konsep ya yang dilakukan oleh Kabak Kesra yang sebagai salah satu anggota dari dinas dari KDEX, maka dia menjadikan Masjid Raya sebagai pusat juga tidak hanya dalam konteks untuk beribadah, tapi juga membuka peluang-peluang bisnis, misalnya buka bagaimana di situ tempat makanan. Dan sekarang kita sudah ada di Masjid Raya itu namanya adalah UMKM Syariah. Dan di situ menjual produk-produk yang dari produk anak gari lalu dijual di dekat atau perkarangannya di Masjid Raya Sumatera Barat. 3 adalah pengembangan sinergi keuangan syariah dengan BPR dan KSPPS. Karena ketika Gubernur Buya Mahadi sebagai wali kota, dia juga telah mulai mengembangkan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah ini. Sehingga waktu itu dia telah berhasil mendirikan 104 koperasi syariah. Untuk di tingkat provinsi sekarang, sangat banyak desakan, gerakan bagaimana masyarakat ingin untuk mengkonversi ya konversi koperasinya menjadi syariah. Dari catatan terakhir, kita mendapatkan ada lebih kurang 228 koperasi yang ingin untuk dikonversi menjadi syariah. Tapi yang menjadi kendala adalah dari sisi secara pengisian struktur. Karena salah satu syarat ketika pengembangan ekonomi syariah, khususnya koperasi atau lembaga syariah, disyaratkan punya DPS. Maka keterbatasan kita di Sumatera Barat belum bisa mencukupi terhadap Dewan Pengawas Syariah untuk lembaga keuangan syariah ini. Itu terkait dengan pengembangan lembaga keuangan syariah. Untuk pengembangan industri produk halal di Sumatera Barat, maka kita akan mendirikan apa yang disebut dengan program utamanya itu adalah pembentukan kawasan industri halal yang disebut dengan KIH. Maka sekarang di Balitbang, sudah melakukan riset kira-kira mana yang akan dijadikan sebagai kawasan industri halal. Kalau seandainya secara utuh sebagai sebuah kawasan, diharapkan nanti ada yang disebut dengan padang industri park. Tapi untuk sementara hari ini, maka kita mencoba mungkin kita belum menjadikan kawasan industri halal itu adalah seperti indikator ataupun syarat-syarat yang ada dalam kawasan halal. Minimal di beberapa daerah sudah ada membuat kawasan konvensional. Misalnya kawasan untuk makanan saja. Sehingga kemarin sudah ada apa yang disebut dengan gerakan industri halal berbasis kreatif lokal. Lalu ada beberapa kegiatan-kegiatan bekerjasama dengan OJK, yaitu bagaimana mendirikan
istilahnya adalah kuliner halal, aman, dan sehat yang kita sebut dengan khas. Sehingga di Sumatera Barat sudah dijadikan kick off-nya kemarin, memulainya itu sudah ada 2 lokasi. Pertama adalah di Pasar Lambung, itu di Bukit Tinggi, dan yang kedua adalah di Payakumbuh 50 Kota. Kenapa kita memilih kawasan ataupun kuliner industri halal? Karena mungkin adik-adik mahasiswa juga pernah mendengar bahwa di Sumatera Barat itu terkait dengan makanan itu hanya ada 2. Pertama adalah makanannya itu enak, dan yang kedua adalah makannya itu sangat enak sekali. Nah, oleh sebab itulah Sumatera Barat dijadikan dalam kaitannya pengembangan industri halal secara nasional, maka didirikanlah ada 3 pilot project dalam rangka untuk membuat apa yang disebut dengan khas kuliner, halal, aman, dan sehat. Terkait dengan yang kedua adalah pengembangan industri halal berbasis kearifan lokal melalui riset, inovasi, dan digitalisasi. Ini sudah ada di Balitbang implementasinya. Kemudian pariwisata ramah muslim, sinergi program desa wisata, dan juga optimalisasi terhadap sertifikasi halal. Nah, inilah yang kita sebut baik dari beberapa, kita sudah mendorong beberapa BPJPH hadir, juga lembaga penyelia halal. Untuk Sumatera Barat sekarang sudah ada 3 lembaga penyelia halal. Yang pertama adalah LPPOM, MUI, yang kedua adalah ada yang disebut dengan dari Skopindo, sehingga kita melibatkan Skopindo dalam KITKS ini. Yang ketiga adalah BHM bersama Halal Mandani. Artinya perangkat-perangkat yang digunakan dalam untuk optimalisasi fasilitas fikih halal itu sudah dilakukan. Sehingga juga kita mendirikan berupaya masyarakat pemerintah Sumatera Barat mendorong berdirinya BPH, Badan Penyelenggara Halal. Nah, yang sudah ada itu ada didirikan di Stayastis. Ini modelnya. Yang kelima, optimasi keuangan sosial, maka kita di Sumatera Barat, ya, program utama kita adalah pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif. Kemudian untuk peningkatan ini kita melakukan sertifikasi nazir. Nah, kemarin dalam kaitannya sertifikasi nazir ini, kita tidak hanya mengutus nazir, tetapi kita di Sumatera Barat juga menusus bagaimana para putra-putra daerah Sumatera Barat bisa juga menjadi asesor yang kompeten untuk menjadikan nazir-nazir ini. Maka di Sumatera Barat sudah tercatat ada 8 asesor kompeten yang bisa melakukan pelatihan untuk nazir ini. Jadi program ini sudah kita gerakkan dan kita jalankan. Inilah yang saya sampaikan kepada Ustaz Irfan tadi. Sebelum berdirinya KEDEX, maka kita juga sudah melakukan berbagai program. Tinggal lagi KEDEX adalah melakukan koordinasi dan sebagainya. Jadi untuk kegiatan terkait dengan pengembangan adik-adik mahasiswa, maka model pengembangan yang kita lakukan di Sumatera Barat itu dari sisi ketika kita model pengembangannya tuh dari sisi untuk apa yang menjadi pusat pengembangannya masuk bidang pertanian, perkebunan, peternakan, sarang burung walet, nelayan, pariwisata, dan industri lainnya. Lalu dalam kaitannya model pengumpulannya bagaimana kita mengumpulkan ada wakaf menggunakan kumpul melalui kotak-kotak, melalui lelang, penghimpunan berbasis komunitas, celengan wakaf. Nah, inilah yang dikatakan Pak Asep tadi, kita di implementasinya banyak variasi yang dilakukan oleh masyarakat di Sumatera Barat. Di suatu daerah itu ada namanya yang disebut dengan satu rumah, satu batang sawit. Artinya, ketika masyarakat dia itu adalah berwakaf satu sawit, dan untuk satu tempat itu ada sekitar 300 kakak. Artinya kalau satu rumah punya satu wakaf sawit, berarti sudah ada
sawit yang diwakafkan itu adalah sebanyak 300 batang sawit. Nah, nanti pendapatan hasil dari sawit itulah yang digunakan untuk kemaslahatan umum. Ini pola-pola ataupun beberapa yang terjadi di Sumatera Barat. Yang ketiga, pola yang kita bangun juga adalah wakaf berbasis komunitas. Bisa wakaf basisnya ASN, basisnya mahasiswa, basisnya perantau, ataupun CSR. Nah, lalu apa inovasi yang kita lakukan di Sumatera Barat dalam kait percepatan pengembangan wakaf Sumatera Barat? Pertama adalah pembentukan nazir daerah Sumatera Barat. Karena satu-satunya yang mengajukan dan mengusulkan untuk pembentukan nazir Sumatera Barat itu, dan alhamdulillah sudah dikeluarkan SK-nya oleh Badan Wakaf Indonesia, adalah Sumatera Barat. Harapannya apa nanti? Harapannya kalau di Sumatera Barat kan tidak menggunakan kata desa, tapi nagari. Jadi satu nagari, satu nazir. Apa yang kita siapkan di Sumatera Barat? Kita sudah menyiapkan para asesmennya, para asesor kompeten, yaitu ada 8 orang, dan kita akan melakukan sertifikasi terhadap nazir. Insya Allah kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, lalu Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, lalu dengan LSP Badan Wakaf Indonesia di Jakarta, maka insya Allah tanggal 25 kita akan melakukan sertifikasi terhadap nazir. Nah, ini menunjukkan implementasi langsung, tidak hanya teori-teori. Yang terakhir adalah terkait dengan perda. Maka dalam perda yang telah ada, Sumatera Barat telah melahirkan perda tentang peristahalan nomor 1 tahun 2020, telah menghadirkan pergub terkait dengan peristahalan, dan sekarang sedang menyusun pergub tentang pengembangan ekonomi dan lembaga keuangan syariah, dan juga menyusun master plan pengembangan ekonomi syariah. Jadi secara bertahap, maka kehadiran pemerintah Sumatera Barat sangat penting, sangat urgen. Jadi apa yang Bapak sampaikan adinda semua, mahasiswa, keberpihakan pemerintah sangat penting dalam rangka pengembangan ekonomi dan syariah. Maka Sumatera Barat sekarang momentumnya itu terjadi. Secara nasional didorong oleh Bapak Kiai Ma'ruf Amin, maka secara daerah Bapak Gubernur juga punya misi yang sama, visi yang sama dengan pengembangan syariah, sehingga kita punya momentum untuk itu. Problemnya secara umum adalah bagaimana masih rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah. Ini adalah tugas kita bersama, Pak Asep, Pak Irfan, dan kita semua adik-adik mahasiswa. Ini persoalan yang paling berat. Karena memang kita mesti akui bahwa masih rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah ini. Oleh sebab itu, dengan adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan pengembangan dan keuangan syariah, didukung oleh semua pihak, termasuk dengan berdirinya KDEX, ini adalah salah satu tugas yang kita emban, yaitu melakukan edukasi dan lain sebagainya. Lalu targetnya apa? Tentu target kita bagaimana menjadikan di Sumatera Barat nanti bisa terbentuk ekosistem dan infrastruktur ekonomi dan lembaga syariah yang berbasis kearifan lokal, yang handal dan berkelanjutan. Jadi kita akan menyelaraskan adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah. Itulah yang dapat kita sampaikan, dan mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Ini hanyalah sebagai informasi-informasi, pengalaman-pengalaman kita, kebijakan-kebijakan yang dilakukan di Sumatera Barat. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita kembalikan kepada moderator. Banyak maaf. Allahumma fiqilakum itari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Muhammad Novel. Kembali ke Mas Muhammad Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Bapak Ahmad Fira yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Ya. Beliau telah memberikan info kepada kita bagaimana perkembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat. Baik, untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab kepada para peserta, hadirin sekalian.
dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan terbaiknya. Boleh dengan raise hand atau melalui kolom chat. Dipersilahkan. Baik, langsung saja kepada penanya pertama, kepada Ibu Lali Dwi Arsyanti, waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih telah berkenan untuk menjadi dosen tamu. Mohon maaf ini gelap ya. Selamat nih kepada Sumatera Barat Pak Wira. Ya, kasih Bu. Karena telah terpilih jadi daerah pertama yang memiliki KD EKS. Ya. Berdasarkan pengamatan Pak Wira, kenapa nih Sumatera Barat unggul? Keunggulan apa yang ditemukan Sumatera Barat dibandingkan daerah lain sehingga bisa jadi daerah pertama pionir untuk dibentuknya KDEKS. Kalau dilihat dari strukturnya tadi diambil dari perangkat daerah deh. Ya. Jadi itu saya dari saya. Tadi saya lihat ada mahasiswa yang present juga. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Langsung dijawab? Boleh Bapak sambil menunggu penanya yang lain. Ya, oke. Sambil menunggu penjawab lain, di mana keunggulannya, ada kesempatan untuk itu. Sebenarnya Bu Lili, dalam gerakan ekonomi syariah, sebenarnya kita sudah mulai bagaimana memasukkannya dalam, ini sudah triknya agak politis Bu Lili ya. Ketika pemerintah daerah akan melakukan masa-masa dia untuk bercerita dengan masyarakatnya, gubernur dan sebagainya, maka secara bertahap kita mulai bagaimana juga masuk di dalam program-program yang dia akan sampaikan nanti dalam kampanyenya itu adalah terkait dengan ekonomi syariah. Sehingga sejak awal kita sudah mengawal, sehingga ketika kita sudah mengawal sejak awal dengan semua kandidat-kandidat dalam pemilihan daerah itu, maka kita akan mudah berkomunikasi. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat beberapa, kita kemarin Bu Lili memulainya ini pengembangan ekonomi syariah itu melalui masyarakat ekonomi syariah, MES, masyarakat ekonomi syariah. Sehingga sejak awal kita sudah mencoba bagaimana kegiatan-kegiatan ekonomi syariah itu masuk kepada UPD-UPD yang ada. Sehingga ketika berbicara pariwisata, maka kita sudah mendorong bagaimana juga melahirkan peristata syariah atau peristata halal atau muslim friendly di Sumatera Barat. Nah, artinya kita memang sejak awal selalu mengawal baik dari masyarakat ekonomi syariah berbagai kegiatan-kegiatan ekonomi syariah itu. Sehingga ketika adanya program unggulan di Sumatera di KNKS untuk mendirikan komite daerah dengan melihat indikator-indikator, melihat sudah adanya upaya-upaya untuk gerakan terhadap ekonomi syariah itu, sehingga akan mempermudah. Nah, catatannya Bu Lili, sebagai komite daerah yang baru lahir, maka memang pada awalnya kita melihat berharap kemarin itu di SK-kan langsung oleh Komite Nasional. Tetapi secara regulasi, maka tidak ada kewenangan, tidak ada cara peluang untuk itu. Sehingga terjadilah berbagai upaya untuk menjadikan ada regulasi bagaimana pendidikan itu. Maka pada akhirnya setelah kita berkomunikasi melalui KNEKS nasional dengan Biro Hukum, kemudian Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan lain sebagainya, maka dia boleh didirikan berdasarkan SK Gubernur. Nah, oleh sebab itu, Bu Lili, kita kemarin pembentukan KDEK itu
kita hanya berdasarkan kepada keputusan Gubernur Sumatera Barat. Jadi dia belum bentuk perda, belum bentuk pergub. Karena kalau seandainya kita bikinkan perdanya, seperti yang dilakukan oleh Bandung, dia akan melakukan perda dulu. Perda yang dia bikin, perda tentang pengembangan lembaga keuangan syariah, dan di dalamnya itu ada kemungkinan untuk peluang untuk mendirikan lembaga. Nah, kita mengejarnya dulu adalah dengan surat keputusan kepala daerah terkait dengan komite. Nah, jadi pertanyaan Bu Litidi, apa yang menjadi dasarnya? Kenapa Sumatera Barat bisa menjadi awal, sabikul awal dalam pemerintahan itu? Karena itu yang kita tadakan tadi, keberpihakan pemerintah sangat. Sehingga dia berani mengeluarkan SK, surat keputusan atas pendirian komite daerah, meskipun Bu Lili, dia belum memiliki penganggaran yang khusus. Kenapa? Karena dia didirikan di tengah tahun. Nah, inilah jadi yang menjadi catatan kami, kenapa Sumatera Barat bisa cepat dalam pendirian komite daerah. Pertama adalah memang gerakan ekonomi syariah itu sudah mengakar di Sumatera Barat. Yang kedua, program-program sudah kita taruh di OPD dalam kaitan pengembangan syariah, ada koperasi syariah, ada percepatan pengembangan ekonomi syariah, ada pengembangan pariwisata halal, itu sudah ada sebelumnya. Sehingga untuk mengucurkan atau melahirkan komite daerah menjadi lebih mudah. Dan untuk itu pemerintah daerah mengeluarkan SK dalam kaitan untuk pendirian KEDEX ini. Nah, sepertinya Bu Lili, dalam pendirian ini akan ada variasi-variasi karena sekarang KNKS juga mendorong bagaimana secara regulasi KEDEX ini menjadi perangkat daerah. Kalau sudah menjadi perangkat daerah, maka statusnya akan sama dengan komite nasional, akan bisa dibiayai oleh negara, dan malahan harapannya ke depan maka direktur, kemudian manajernya itu sama dengan ASN. Jadi kalau ada yang jadi ASN akan bisa pilih. Nanti mau jadi ASN, lalu dihitung gajinya, lalu selisihnya akan ditambahkan oleh komite daerah. Ini harapan ke depan. Jadi Sumatera Barat hari ini baru mengeluarkan SK karena 3 hal peluang kita ambil itu karena memang memungkinkan dan dibolehkan SK-nya itu adalah berdasarkan kepada SK Gubernur. Itu kira-kira Bu Lili dalam kaitan kenapa Sumatera Barat bisa agak cepat dalam pengembangan komite daerah. Tapi kami sampaikan Bu Lili, tentu karena ini lahir adalah anak pertama, tentu biasanya itu banyak kurangnya gitu. Nah, itulah kita melakukan informasi itu yang kita lakukan. Tentu berbagai masukan, informasi pengalaman yang lain dari Pak Asep, dari Pak Ustadz Irfan Saukibe, Bu Lili, tentu ini akan terbuka sekali. Pikir begitu Bu, makasih Mas Novel. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban. Dari hadirin yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Persilahkan. Baik, untuk penanya kedua mungkin dari saudari Meliani, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Noval. Sebelumnya mohon maaf ya belum bisa on cam karena takut terpental. Mungkin sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak Ahmad Wira atas penyampaian materinya. Mungkin yang ingin sedikit saya tanyakan tuh perihal sosialisasi ekonomi syariah di desa-desa. Di mana kalau misalnya di daerah sekitar saya gitu ya Pak, masih banyak sekali para nasabah-nasabah dari bank keliling. Nah, di mana kalau misalnya kita mau menanamkan jiwa ekonomi syariah, tentunya kita pasti akan mengajak mereka untuk tidak menggunakan fasilitas bank keliling gitu ya Pak. Ya. Nah, tapi yang saya khawatirkan tuh gini Pak, kalau misalnya kita berikan edukasi atau literasinya itu mungkin seperti bahwa di perbankan syariah atau bahwa di lembaga-lembaga keuangan syariah yang non-bank pun bisa gitu ada pembiayaan. Nah, tapi itu saya tuh takutnya masyarakat itu justru menangkapnya, oh itu tuh sama seperti bank keliling hanya saja berbasis syariah gitu Pak. Jadi sekiranya bagaimana sih Pak cara literasi keuangan yang baik kepada masyarakat perihal bahwa bank keliling itu berbeda, bahwa
pembiayaan di lembaga keuangan syariah itu berbeda dengan bank keliling. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Langsung Mas Novel? Boleh Bapak, langsung saja. Ya, langsung. Terima kasih kepada Mbak Melani ya. Pertama, kita memang akui bahwa sosialisasi dan peningkatan pemahaman masyarakat. Kenapa? Karena kenapa dia masih memilih ya, istilahnya bank keliling itu. Karena memang dia mendapatkan mudah, murah, dan tanpa ada agunan dan lain-lain sebagainya. Maka seperti Bapak sampaikan tadi, masyarakat tentu tidak hanya bisa diedukasi, tetapi mesti dicarikan alternatif. Maka bank daerah, bank nagari sudah mencarikan alternatif bagaimana keluar dari bank keliling itu dengan apa yang disebut dengan pembiayaan dengan margin yang rendah. Itu satu. Lalu dari sisi kita mengedukasi, memberikan literasi, maka sebenarnya inilah pekerjaan yang paling berat sebenarnya, memberikan pemahaman itu ketika kita tidak mencarikan solusinya. Oleh sebab itu apa gerakan yang kita lakukan ya, khusus kemarin itu adalah di pemerintah daerah di Kota Padang yang dilakukan di Sumatera Barat, maka ada namanya adalah koperasi syariah berbasis lurah. Artinya masing-masing lurah itu didirikan koperasi atau koperasi syariah atau kopsyah dalam rangka untuk memang bagaimana masyarakat bisa teratasi. Jadi karena mengedukasi tanpa memberikan solusi bagi dia, padahal itu adalah sebuah kebutuhan terhadapnya, maka ini menjadi sulit. Jadi kalau di Sumatera Barat itu yang kita lakukan. Tapi memang dapat dipastikan bahwa itu tentu belum menjangkau kepada daerah-daerah yang terpencil atau daerah yang jauh. Nah, disitulah saya pikir peranan dari mahasiswa, bagaimana nanti kita bersama-sama, kalau bicara tentang misalnya KKN tematik dan lain sebagainya, tentu salah satu yang menjadi yang menjadi kajian kita atau yang menjadi informasi yang perlu kita sampaikan atau yang menjadi, kalau yang pandai bertausiah yang kita sampaikan tentu adalah terkait dengan lembaga keuangan syariah itu. Untuk apa yang menjadi signifikan yang sebenarnya yang harus kita sampaikan secara materi, kita pertama tentu adalah kita harus menyampaikan bahwa lembaga keuangan yang dia itu adalah berbasis bank keliling yang istilahnya ini tadi dengan syariah itu mesti berbeda. Apa perbedaan yang mendasar? Tentu kita harus secara bertahap menyampaikannya bahwa apa yang dilakukan dengan bank keliling tentu bagi dia karena ada kemudahan itu saja. Tetapi ketika kita bisa menjelaskan perbedaan mendasar dengan cara kita mengedukasi, kalau Bapak lihat perbedaan yang mendasar dalam ketika dia berorientasi untuk bank keliling itu tentu ada 3 hal. Pertama dari sisi proses yang dia lakukan harus sesuai dengan syar'i. Yang kedua dari akadnya mesti tepat. Dan yang ketiga tentu dia akan mencari jadikan solusi. Nah selama ini tidak bisa kita lakukan, maka kita akan sulit melepaskan masyarakat kita dari rentenir itu. Jadi kehadiran sebenarnya di daerah, beberapa daerah, sebagai disampaikan di Sumatera Barat, riset Bapak kemarin itu, ada pola yang dibangun lembaga keuangan yang berbasis untuk menghilangkan dari rentenir itu adalah dia mengundang para perantau. Lalu perantau ini tidak menyerahkan duitnya itu kepada orang miskin di rantau itu, tapi dikumpulkan di masjid. Nah, dana-dana yang dikumpulkan di masjid dari perantau inilah yang lalu dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman kardul hasan. Pinjam 100, bayar 100. Dari mana permodalannya? Dari perantau. Nah, ini kan upaya-upaya yang kita lakukan
dalam rangka untuk memang merantas rentenir itu. Nah, di samping kita mengedukasi yang lainnya. Jadi tidak hanya satu sisi, kita harus sisi bagaimana solusinya. Kalau dia tidak menjangkau rentenir, pilihannya kemana? Maka harus kita siapkan. Sehingga ketika kita siapkan, barulah efektif apa yang kita lakukan. Seperti kata Mas Asyaf tadi, perjuangan ekonomi syariah tidak hanya cukup dalam kaitan teoritis, tetapi perjuangan ekonomi syariah harus masuk dalam implementasi. Maka salah satu implementasi itu, seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada perantau, sekarang dananya itu dari hasil riset Bapak kemarin terakhir itu sudah ada di daerah Solo, ada sekitar, dananya itu ada sekitar 200 juta. Bagi masyarakat, dia tidak meminjam itu tidak besar-besar. Dari riset kita itu, dia perlu hanya 2 juta, 3 juta untuk kebutuhan-kebutuhan mendesaknya. Lalu inilah yang dijadikan solusi, sehingga pada akhirnya masyarakat secara bertahap bisa hilang dari rentenir. Jadi catatan Bapak, tidak hanya edukasi yang kita sampaikan, apa perbedaannya, tetapi kita harus mencarikan solusinya. Makasih, kita kembalikan kepada Mas Novel. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Mungkin dari peserta yang lain atau dari adik yang lain, apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung saja untuk raise hand atau melalui kolom chat. Jadi Yusuf sempat raise hand sepertinya Novel. Oh iya. Baik, dari Kak Yusuf, apakah ada yang ditanyakan? Oke, baik. Terima kasih Ibu Laili, Mas Naufal. Tadi sebenarnya ingin bertanya ya. Ingin bertanya itu terkait kebijakan, perbedaan kebijakan gitu ya. Tapi sudah ditanyakan Ibu Laili. Dan saya mencoba bertanya hal lain, yaitu terkait bahwasanya kita melihat indeks nasional IPM, indeks pembangunan manusia ya. Di Sumatera Barat itu tingkat ke-9 ya, ranking ke-9 dari semua provinsi. Yang teratas ada DKI sama Yogyakarta. Nah, yang saya lihat kalau kita melihat Sumatera Barat ini juga akan menjadi pusat nasional industri halal ya, yang dicanangkan oleh Kemenkes gitu. Kemudian juga menjadi pusat pariwisata halal di Indonesia gitu kan. Nah, kalau kita melihat industri halal artinya kesejahteraan meningkat di Sumatera Barat, kemudian kemiskinan pun, tingkat kemiskinan menurun. Nah, ini mengapa gitu kan? Hasil dari IPM Sumatera Barat masih menunjukkan tingkat ke-9 gitu. Apakah dampak dari industri halal ini hanya untuk sebuah program ya, hanya untuk pariwisata itu sendiri, namun masyarakatnya belum dapat gitu kan dampaknya, hal positifnya gitu, atau memang ada tantangan hal yang lain gitu yang perlu segera tuntaskan. Itu pertanyaannya dari Yusuf. Mohon maaf juga belum sempat sampaikan tadi izin on cam maksudnya. Terima kasih. Ini pertanyaannya sangat luar biasa nih, Mas Yusuf ini. Dari data, lalu IPM dari masyarakat Sumatera Barat, lalu mempertanyakan dari kaitannya ketika beberapa canangan-canangan dilakukan. Sekarang kami sampaikan kepada Mas Yusuf bahwa tentu gerakan dalam pengembangan ekonomi syariah, pencanangan itu seperti yang kami sampaikan, kita baru masih berada pada tahap ya kick off, dan mencari baru dalam kaitan adalah memilih pilot project.
Jadi itu catatan penting yang harus kita sampaikan kepada Mas Yusuf, sehingga dia belum berkolerasi langsung atau berhubungan langsung terhadap EPM ada. Karena kalau ini berjalan dengan baik, tentu logika yang disampaikan oleh Mas Yusuf itu akan terjadi. Misalnya terkait dengan makanan halal. Lalu ketika dikembangkan makanan halal, lalu dia akan menjadikan berkembangnya bisnis makanan. Dengan harapannya ini juga akan meningkatkan kesejahteraan. Nah, kan begitu logika yang seharusnya ada. Oleh sebab itu kami menyampaikan kepada Mas Yusuf, Bapak dan Ibu, Sumatera Barat baru memulai. Jadi dalam perwisata halal, maka dia baru mewujudkan perda. Lalu secara regulasi, maka perda itu belum bisa sesungguhnya itu bergerak, belum bisa mengimplementasikan sebelum adanya pergub. Maka sekarang kita sudah membentuk pergub dan sekarang baru berada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, harapan kita tentu pengaruh ataupun percepatan terhadap peningkatan kesejahteraan itu tentu akan terjadi ketika memang kebijakan ini sudah menjadi masif. Maka kalau selama dia hanyalah dalam bentuk mode, contoh dan lain sebagainya, tentu dia tidak akan berdampak global atau secara makro terhadap kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Jadi jawabannya Mas Yusuf, kita baru memulai, sehingga tentu efek-efeknya tentu setelah perangkat-perangkat ini kita dorong dan melakukan kebijakan-kebijakan secara real, tidak hanya dalam bentuk model, tidak hanya dalam bentuk pilot project, maka dia akan baru memberikan dampak yang baik. Nah, kira-kira begitu Mas Yusuf. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Sangat bisa menambah wawasan. Baik, apakah ada penanya selanjutnya? Kalau tidak ada, mungkin kita bisa. Oh, ada 2 orang. Boleh mungkin dari Saudari Nur Hayati untuk bertanya terlebih dahulu. Waktu dan Iya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya Bapak, sebagai dicontohkan itu Sumatera Barat yang sudah mengembangkan KS ini. Nah, halo? Yap. Apakah suaranya masuk? Masuk, kedengaran. Ananda Nur Hayati. Jelas. Jelas. Iya. Baik, jadi saya izin bertanya Bapak, bagaimana sih gitu cara agar kegiatan KS ini bisa dikembangkan di daerah-daerah lain gitu, maksudnya bukan hanya Sumatera Barat, tetapi juga bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain yang ada di Indonesia gitu, khususnya bagi daerah-daerah yang memang memiliki potensi untuk dikembangkannya ekonomi keuangan syariah ini, Bapak. Mungkin hal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik kurang lebih seperti itu, Bapak. Ya, oke. Langsung Mas Novel, saya Bapak jawab. Ya, baik Pak, langsung Ya, saja Pak. oke. Apa yang dilakukan? Nah, sekarang Nurhayati Bapak akan menyampaikan setelah adanya Provinsi Sumatera Barat, seperti Bapak sampaikan sejak awal, keinginan dari pusat sebenarnya KEDEX ini bisa hadir di semua provinsi. Lalu apa upaya-upaya yang dilakukan? Maka sekarang yang mendekati dan upaya untuk itu adalah Riau. Apa yang dia lakukan? Pertama, Riau melakukan adalah mengkomunikasikan terhadap Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Yang enaknya di situ, seperti Bapak bilang, dia langsung dipegang oleh Bapedanya. Nah, jadi kalau adik-adik nanti memulai, karena ini adalah dalam bentuk perencanaan dalam pengembangan syariah, masuklah ke situ. Yang kedua, kita harus sadar juga bahwa
sebuah kebijakan itu harus didukung dengan politik juga. Maka oleh sebab itu, Ananda bisa menggunakan ya jalur-jalur politik dalam pengembangan ekonomi syariah ini atau untuk pendirian komite daerah. Cuman kenapa Bapak katakan demikian? Kan tinggal kita lagi bagaimana kita mendorong, memotivasi apakah kepala daerah ini ingin untuk melakukan sesuatu yang baru yang selama ini tidak ada di provinsinya, itu yang kita sampaikan. Sehingga dia juga tergelitik bagaimana dia bisa untuk melahirkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Nah, jadi simpel jawaban ataupun simpulan dari jawaban itu ada dua hal yang Anda satu bisa lakukan. Pertama adalah bagaimana pemerintah daerah berkomunikasi ataupun Ananda bisa mencari tokoh-tokoh di tengah masyarakat bagaimana mengkomunikasikannya dengan secara nasional kepada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Komunikasi ini pasti akan disahuti dengan baik. Kenapa? Karena memang itu progrulnya. Jadi tinggal kita bilang saja, kalau memang siap dan dia akan dampingi, akan lahir itu. Yang sangat berat itu sebenarnya adalah bagaimana meyakinkan kepala daerah. Nah, ini yang paling berat. Kenapa? Seperti Bapak bilang, secara struktur, maka sepertinya ada kesepahaman antara Komite Nasional dan Kadek itu, maka sistem strukturnya itu sama dengan yang ada di pusat. Kalau di pusat ketuanya presiden, KNKS nasional presiden, maka di daerah kita harapkan kepada gubernur. Tentu pendekatan baik secara politik, pendekatan personal, pendekatan keumatan, maka bisa kita lakukan. Karena kita sangat berharap KDEX ini akan ada di semua daerah sehingga memang gerakan ekonomi syariah itu menjadi masif. Jadi KNKS dia sudah ada perpanjang tangannya di masing-masing daerah. Jadi tinggal mengkomunikasikan KS pasti sangat terbuka. Tinggal adik mahasiswa akan menilai siapa tokoh yang akan memulainya. Makasih, Mas Novel. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak, sudah sangat menjawab. Ya, makasih. Baik, terima kasih juga Bapak. Mungkin untuk penanya terakhir ada Saudari Yasmin Alisafira. Waktu dalam dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana sih Pak progres dari konversi Bank Nagari ini menjadi Bank Umum Syariah? Begitu Pak. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Yasmin. Sepengetahuan Bapak ya, dalam kaitan dalam pelaporan yang diberikan, seperti Bapak bilang 2019 sudah ada kesepakatan bahwa konversi Bank Nagari menjadi Bank Syariah. Tahun 2021 kembali ada rapat pemegang saham, maka untuk konversi ini akan terjadi di awal ataupun pertengahan dari bulan 2023. Lalu apa yang tinggal? Maka secara regulasi, maka karena dia itu adalah BUMD, maka ketika terjadi perubahan pola bisnisnya, maka perlu ada perda. Maka sekarang perlu ada perda untuk bisa mengkonversi Bank Nagari menjadi syariah. Sementara untuk syarat-syarat di dalam, maka ini sudah disiapkan oleh pihak manajemen. Misalnya salah satu contoh dari sisi teknologi. Maka teknologinya sudah dijadikan dirubah, yang dulunya teknologinya bisa untuk kapasitas unit usaha, maka secara IT-nya, secara teknologi sudah bisa untuk menggarap dan untuk mengembangkannya semua aset yang ada. Nah, Anda ketahui bahwa aset Bank Nagari itu adalah sekarang itu sekitar 27 triliun. Nah, sementara yang aset di syariah itu baru 1,7 triliun unit usaha syariahnya. Nah, dari sisi teknologi sekarang unit usaha syariah itu maka besarannya ya kayak mobil, dulu mungkin mobilnya muatannya kayak mobil Kijang. Sekarang sudah dirubah muatannya itu besar. Sehingga kalaupun nanti terjadi konversi semua denominasi, maka secara teknologi sudah siap. Lalu terkait dengan
Sebenarnya Anda bisa pelajari nanti, ada sekitar 16 persyaratan konversi itu. Nah, dari informasi terakhir yang Bapak ketahui, maka dari 16 persyaratan itu, sekitar 90% syarat-syarat itu sudah dipenuhi dan sudah dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan. Jadi sekarang tinggal lagi adalah bagaimana bisa kita berdoa, bisa kita berupaya perda itu lahir sehingga memang konversi ini berjalan dengan baik. Jadi kalau dari sisi kesiapan manajemen secara bertahap sudah. Lalu apa yang dilakukan lagi sekarang ini untuk membesar size-nya itu, pemerintah daerah mulai melakukan kebijakan-kebijakan bagaimana eh, membesarkan atau size-nya unit usaha syariah. Sehingga Bapak Gubernur mengeluarkan edaran semua ASN yang ada di Provinsi Sumatera Barat harus menempatkan dananya atau sistem penggajiannya menggunakan unit usaha syariah. Jadi istilahnya Ananda, kita masih dalam perjalanan dan perjuangan. Ananda mungkin sudah tahu kalau sudah masuk untuk perda, tentu dia akan melakukan komunikasinya mesti lintas partai. Kalau sudah lintas partai maka masuklah di situ apa yang disebut dengan politis gitu. Nah, tapi kalau dari sisi manajemen, maka semuanya tahapan-tahapan itu sudah disiapkan, bagaimana presesi nasabah, bagaimana pernyataan-pernyataan nasabah, itu sudah disiapkan. Dan mudah-mudahan 2023 bisa konversi dengan catatan tentu ini berjalan mulus dalam kaitannya dengan perda ini. Nah, kalau perda ini kan kita orang akademisi agak sulit kadang-kadang masuk, karena dia bisa masuk dalam kaitan politik, masuk macam-macam dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Oke, Vel, kembali Vel. Ya, baik. Pak Ananda Yasmin. Ya. Terima kasih kepada Pak Ahmad Wira yang telah menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh para hadirin. Mungkin rasanya untuk sesi selanjutnya akan ada sesi penyerahan sertifikat oleh operator sebagai bentuk terima kasih telah berkenan hadir serta memberi materi pada kuliah tamu kali ini. Kepada operator boleh untuk ditampilkan sertifikatnya. Salma. Baik, berikut sertifikat pembicara yang diberikan oleh kami ya Pak. Mohon diterima ya Pak. Terima kasih banyak. Ya, siap. Insyaallah. Terima kasih Ustaz Ahmad Wira, sangat bermanfaat, sangat menguatkan. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Jangan lupa foto bersama, makasih banyak ini. Ya Ustaz Irfan, makasih Ustaz Irfan. Diberikan kesempatan berdiskusi dengan adik-adik kita ini. Informasi perjuangan Sumatera Barat. Ya. Mudah-mudahan makasih ini karena kuliah penutup mata kuliah ini. Iya, siap. Pembangunan syariah. Iya, siap Ustaz Irfan. Baik, agar lengkap rasanya kuliah tamu pada malam hari ini, langkah baiknya kita mendokumentasikan terlebih dahulu. Untuk sesi dokumentasi boleh kepada operator. Untuk teman-teman hadirin semuanya dimohon menyalakan kameranya karena kita akan memasuki sesi dokumentasi. Ditunggu teman-teman, jangan lupa buka kamera. Ustaz Wira, kita ada dosen 2 orang dari Sumatera Barat ini. Alhamdulillah. Mbak Qariatul Hasanah. Iya. Ada Ibu Resfa Fitri. Ya, beliau kalau istilahnya Mas Asep mesti sekali-kali pulang kampung tuh Mas Asep. Untuk berkontribusi ke kampungnya. Ya. Izin nanti Mas Asep kita minta berkontribusi ke kampung dia. Siap. Semoga saya diajak ya Mbak Qori. Iya.
Mas Asepnya mesti dibawa supaya bisa menikmati dua jenis makanan Sumatera Barat itu, enak dan enak sekali aja Mas Asep. Nggak ada yang lain. Enak Kalau dan enak sekali ya. ya, kalau Mas Irfan dia ada sering makanan di Sumatera Barat nih. Mas Asep yang belum saya lihat. Ustadz Siap, Irfan siap. kelihatan memang Ya, dari cerahnya tuh. iya, saya Irfan ini dah. Sering makan yang enak dan enak sekali ya. Iya, Mas. Cuman di Padang nggak ada rumah makan Padang, Ah, ya itu. adanya rumah makan ombak. Iya. Masya Allah. Ya silakan difoto, Mas ini Salma. Ya, Ya, Bapak Nova Ibu, atau P3 langsung? ya. Oke, Mbak Salma ya, operator. Yang mau buka kamera, ayo teman-teman. Ini kuliah terakhir kita. Ya, slide pertama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Udah Pak, cuma ada 2 ini. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Makasih banyak sekali lagi Pak Direktur. Ya siap, Ustaz. Irfan mohon nanti dukungan dan bantuannya dalam Ya, rangka insyaallah. mensukseskan Musyawarah di Sumatera Barat, Mas Asep dan Bapak Ibu dosen kita di IPB, kemudian adik-adik mahasiswa yang ada di IPB ini. Siap, siap. Eksan IPB siap ke Sumatera Allah, Barat. Allah. Amin. Ya, siap. Terima kasih. Mohon doanya untuk kami. Amin. Ini Mbak Koriatul Hasanah ini. Mbak Oh, ya. Kori, mana nih Mbak Kori? Kok nggak muncul-muncul ya? Berespa.